Halo Sobat Easy Stock, ada perusahaan yang mau IPO lagi namanya Multisarana Intan Eduka. Sektornya properti dan real estate, harga IPO-nya 100 perak lah. Book buildingnya sampai tanggal 24. Detailnya di sini. Perusahaan properti real estate dengan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Didirikan tahun 2011 di Surabaya. Jadi kedudukannya memang di Surabaya. IPO-nya 100 perak. Nih kalau melihat website-nya di sini bisa dipelajari, ada sekolah juga tuh ternyata. Profil properti yang disewakan komplek SD, SMA, West Campus dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan menghitung nilai 100 yang ditawarkan itu harga murah, wajar atau mahal. Jadi kita akan menghitung nilai wajar. Kalau nilai wajar itu di atas daripada harga IPO-nya, itu saham murah. Kalau mendekati plus minusnya, itu harga wajar. Kalau harga atau nilai wajar itu jauh di bawah harga IPO, katakan 25 perak atau di bawah itu, berarti harga sangat mahal. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya itu dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari dua buku ini, Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett dan Lo Keng Hong. Nah, ini setelah kami teliti, ini menggunakan rumusan ini, dan kita sudah punya hak ciptanya, intellectual property right-nya. Oke, seperti ini. Jadi kita menggabungkan balance sheet, profit and loss, dan cash flow statement. Dan juga kita menghitung atau mencari akun-akun yang terkait di catatan auditor. Jadi kalau Anda menghitung dengan formulasi Benjamin Graham, tetapi hanya menggunakan short form report, nggak bisa. Harus pakai long form report yang kira-kira halamannya seperti prospektus ini 300-400 lembar. Nah, kalau short form report itu paling 5 lembar. Itu nggak bisa kita hitung, karena kita nggak bisa menemukan namanya non-performing loan, kita tidak pernah menemukan penyusutan dan depresiasi, kita tidak pernah menemukan transaksi afiliasi secara detail, apakah itu berasal dari penjualan aset, penjualan armada, penjualan tanah, dan lain sebagainya. Dan akun-akun yang hanya merupakan catatan akuntansi tapi tidak mencerminkan real cash flow seperti kerugian dan keuntungan selisih kurs ya. Nah, seperti itu. Banyak lagi yang terkait sama transaksi yang non-core bisnisnya dia, yaitu transaksi afiliasi yang kita sebut non-recurring, hanya one time gitu. Oke. Kita akan membongkar prospektusnya. Oke, sebelum itu kita juga, kalau Anda ingin dapat aplikasi formulasi Benjamin Graham, Anda bisa buka Easy Stock, ketik Easy Stock di Google Play, terus Anda install. Anda akan ketemu 870 saham yang listed di bursa, dan itu dibandingkan nilai wajar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah dengan harga pasarnya. Kalau sudah masuk pasar secondary atau di bursa efek, itu harga bergerak tiap hari, tiap menit, tiap detik, itu tergantung karena dia sudah diperdagangkan ya. Nah, kalau di IPO itu kita belum masukkan ke sana, maka kita hitungnya secara offline. Kalau Anda buka Easy Stock, itu sudah secara otomatis dia menghitung.
dan perhitungannya itu berdasarkan perubahan suku bunga yang tiap hari. Kalau laporan keuangan itu kan hanya berubah per 3 bulan. Kalau ada corporate action bisa seperti stock split, right issue, dan lain sebagainya yang merubah jumlah saham yang beredar. Oke, kita akan mulai dari, nah ini, prospektus. Yang terpenting kita harus cari adalah jumlah outstanding share. Nah, di sini kan. Di sini kita lihat sebelum ini dijual ke publik, itu ada 1,1 miliar lembar, dijual 417 juta atau ekivalennya 28% kepemilikan, menjadi 1,5 miliar jumlah saham yang beredar. Oke, sekarang kita mau lihat laporan auditnya. Nah, ini Nexia KPS. Kita fokus di sini, total aktiva lancar, dan kita hitung di 2 periode ya. 2021 sebelum IPO dan yang menjadi dasar laporan IPO ini 2022. Nah, itu kita lihat, dan ini ada akun-akun yang harus kita keluarkan karena ini hanya merupakan accounting record, yaitu pajak dibayar muka dan uang muka. Ini harus kita keluarkan. Kemudian ya itu akan mendapat hasil net aset lancar gitu ya. Kita bandingkan utang jangka pendek, jangka panjang, terus kita masuk ke P&L. P&L ini, nah coba Anda perhatikan di sini. Pendapatan 3,7 miliar, ada biaya pokok COGS, cost of goods sold-nya 2,4 miliar, sehingga laba kotornya 1,2. Tetapi laba bersihnya kok 67 miliar atau 68, kan nggak masuk akal. Laba bersih sama pendapatannya berapa kali lipat? Kalau ini 60 aja sudah 20 kali lipat dari penjualan, kan nggak masuk akal ini. Di mana letaknya? Di penghasilan dan beban operasi 67,3 miliar. Nah, ini juga ada di sini. Nanti ini kan nggak ketahuan. Ini apa isinya? Nah, ini ada notes-nya itu 3M sama 20. Itu kita cari. Makanya kalau nggak pakai long form nggak bisa kita dapat. Oke. Kemudian ada pembayaran dividen, tapi dividen saham. Kita hanya menghitung cash dividen. Oke. Nah, kemudian perolehan aktiva tetap ada 571 tahun 2022. Dia nggak ada belanja modal. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, oke. Aktiva tetap nggak ada kan? Ada penyusutan. Di sini ada pembelanja modal, ada penyusutan. Oke, kita nggak puas. Kita lihat dulu detail daripada, nah ini penyusutannya beda ya. Nah, kalau ditambah sama. Jadi harus Anda gabungkan, karena di sini lebih rinci ya. Nah, inilah sumbernya. 67 miliar di mana? Keuntungan selisih revaluasi properti investasi. Ini nggak bisa. Ini hanya one time. Bisa aja ini tanah ini adalah warisan dari 50 tahun yang lalu. Nah, itu dijadikan modal perusahaan. Oke. Dan setelah ditaksir ulang, direvaluasi namanya, itu terjadi selisih. Mungkin waktu itu harganya hanya 5 miliar atau 4 miliar, sekarang harganya 67. Ya kan berarti bukan harganya, sorry. Tadinya harga perolehannya itu 3 miliar, sekarang 67 selisihnya. Berarti 70 miliar nilai sekarang, berarti selisihnya 67 miliar. Nah, ini harus dikurangkan. Terus keuntungan dan kerugian penjualan aset tetap, ini jelaslah one time ini, keluarkan. Oke, jadi begini, kita akan lihat spreadsheet-nya seperti ini. Nah, kita masukkan data-data 2001 dan 2022. Kita hitung 2021 dulu. Kita udah masukkan semua data. Intrinsic value, nih, ini dia nih. Intrinsic value ini adalah nilai wajarnya. Nah,
tertinggi dan terendah. 2 perak cuma dan minus 11. Oke, price to book value-nya 13, tinggi banget. Meskipun harganya cuma 100. Price earning ratio 600. Jadi tahun lalu tuh mahalnya bukan main. Kita lihat tahun 2022. Kita lihat intrinsic value-nya berapa. 9 perak dan minus 1. Price to book value-nya itu 139. 1,89. Price earning ratio-nya bolehlah 2 perak. 2 kali. Dan ini harganya kemahalan. Nah, makanya kalau Anda tertipu, terkecoh sama apa yang disebut laba, nah di situ yang Anda jadi masalah. Di sini laba perusahaan. Nah, ini hati-hati di sini. Laba 67 miliar. Wah, ini laba apaan ini? Nah, oke. Kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk bahas perusahaan-perusahaan yang lain. Terima kasih.